Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan energi terbarukan untuk masa depan. Capaian dalam materi ini adalah peserta didik mampu mendeskripsikan gejala alam dalam cakupan keterampilan proses dalam energi alternatif dan pemanfaatannya. Tujuan pembelajaran menjelaskan perbedaan energi terbarukan dan tidak terbarukan, menjelaskan prinsip kerja energi surya, angin, air, dan biomasa, menganalisis potensi sumber energi terbarukan di sekitar, merancang ide pemanfaatan energi terbarukan sederhana, mengevaluasi dampak penerapan energi terbarukan terhadap lingkungan dalam ilmu sosial. Energi diperoleh dari sumber energi. Klasifikasi sumber energi berdasarkan pemakaiannya. Sumber energi berdasarkan pemakaiannya dibagi menjadi dua, yaitu energi primer dan energi sekunder, di mana energi primer adalah energi yang berasal dari sumber energi di alam tanpa mengalami perubahan energi. Kemudian energi sekunder, energi yang berasal dari sumber energi primer yang telah mengalami proses tertentu. Kemudian, contoh sumber energi berdasarkan pemakaiannya, tadi disebutkan bahwa energi primer adalah energi yang berasal dari alam, tanpa melalui proses apapun. Contohnya batu bara, nuklir, minyak bumi, angin, air, dan matahari. Sedangkan energi sekunder tadi adalah energi primer yang sudah mengalami proses. Jadi contoh untuk energi sekunder adalah energi listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik, kemudian bensin, minyak tanah, dan gas LPG. Kemudian klasifikasi sumber energi berdasarkan ketersediaannya dibagi menjadi dua, energi tidak terbarukan dan energi terbarukan. Energi yang dihasilkan oleh sumber energi yang ketersediaannya terbatas di alam, itu adalah energi tidak terbarukan. Sedangkan energi terbarukan, energi yang berasal dari sumber energi yang ramah lingkungan dan ketersediaannya tidak terbatas. Sumber energi terbarukan yaitu ada solar power, pembangkit listrik tenaga surya, wind power, penggunaan angin untuk menghasilkan listrik, hydropower, pemanfaatan air sebagai sumber energi, geothermal power, energi panas matahari bumi, kemudian biomass energi, energi dari biomasa organik. Energi terbarukan, yang pertama matahari, merupakan sumber energi terbesar dalam kehidupan manusia yang berasal dari radiasi sinar dan panas yang dipancarkan. Energi matahari ini berasal dari proses reaksi fusi nuklir sehingga dapat menghasilkan panas sampai suhu 15 juta derajat Celcius. Jadi ini sangat panas ya, teman-teman. Matahari dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga surya, sel surya, termal surya, dan dalam proses fotosintesis. Sel surya adalah perangkat berbahan semikonduktor terdiri dari rangkaian diode tipe P dan N yang mengubah secara langsung energi matahari menjadi energi listrik. Kemudian dimanfaatkan sebagai pemanas. Kemudian ada energi angin atau tadi wind power. Ini disebabkan oleh adanya perbedaan radiasi matahari yang menyebabkan adanya perbedaan suhu dan perbedaan tekanan sehingga menimbulkan gerakan udara. Nah, bergerak dari tekanan udara tinggi ke rendah. Dimanfaatkan untuk PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Jadi aliran angin dimanfaatkan sebagai penggerak baling-baling, kemudian dihubungkan dengan generator. Berdasarkan energi listrik yang dihasilkan, generator dipengaruhi oleh kecepatan angin, dinamometer, dan jenis generatornya. Ini yang ketiga adalah air. Jumlahnya tidak terbatas karena mengalami siklus hidrologi, yaitu siklus di mana air yang berada di bumi akan kembali lagi ke bumi. Di sini terdapat gambar pemanfaatan PLTA. Oke, jadi di sini terdapat air, kemudian dibuat bendungan, kemudian ada generator, turbin, kemudian dialirkan ke penduduk. Kemudian komponen utama PLTA yaitu ada dam, tadi yang kita lihat di gambar,
Ada dam, yaitu penampungan air dalam jumlah yang besar, kemudian ada turbin. Turbin ini mengubah energi potensial dari air yang berada di dalam dam menjadi energi mekanik yang dapat menggerakkan turbin. Kemudian ada generator. Ini yang mengkonversi energi mekanik yang dihasilkan oleh turbin menjadi energi listrik. Besar energi listrik dihasilkan PLTA dipengaruhi oleh kapasitas aliran air dan ketinggian air. Semakin besar kapasitas aliran ataupun ketinggian dari air, semakin besar energi yang bisa dikonversi menjadi energi listrik. Nah, jadi teman-teman, sebelumnya kita dalam membahas energi terbarukan ini, teman-teman harus sudah memahami dulu apa itu energi, kemudian bentuk-bentuk energi dan konvensi energi. Misalnya seperti energi itu ada seperti energi potensial, ada energi kinetik, kemudian ada energi mekanik, seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri potensi energi listrik PLTA itu sebesar 75.000 megawatt. Jenis-jenis PLTA itu sebenarnya banyak. Ini di sini saya contohkan beberapa. Ada pico hydro, mini hydro, mikro hydro, large hydro. Nah, mikro hydro ini merupakan jenis PLTA yang telah ditetapkan di wilayah terpencil di Indonesia dan dipasang di sungai sehingga tidak membutuhkan energi yang besar. Kemudian PLTA di Indonesia itu ada diantaranya di Sumatera Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Kalimantan, di Sulawesi Selatan, dan di Jawa Barat. Kemudian energi terbarukan selanjutnya adalah panas bumi atau geotermal. Sumber energi yang terdiri atas air dan secara terus-menerus mengalami siklus hidrologi secara termal yang secara kontinu dihasilkan dari bagian dalam bumi. Nah, sistem panas di Indonesia terjadi karena adanya 3 lempengan yang saling berinteraksi, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Eurasia. Kemudian yang kelima dari energi terbarukan yaitu ada bioenergi, yaitu berasal dari bahan baku organik. Nah, bioenergi ini sendiri itu terbagi menjadi 3, ada biomasa, ada biofuel, dan biogas. Untuk biomasa sendiri adalah senyawa organik yang berasal dari tanaman pertanian, alga, dan sampah organik. Nah, ini biasanya kita memanfaatkan, misalnya nih contohnya dari kulit pisang, dari sampah sayuran di pasar yang tidak terpakai, dia dalam bentuk organik itu bisa dibuat energi terbarukan kategori biomasa. Kemudian biofuel itu dihasilkan dari biomasa. Nah, biogas itu dari limbah organik. Pembuatan biofuel ini ada yang secara langsung dan tidak langsung. Kalau langsung itu dari tanaman, kalau tidak langsung itu dari limbah industri atau pertanian. Cara pembuatannya, ini pertama pembakaran limbah rumah tangga, contohnya buangan sampah rumah tangga. Kemudian cara yang kedua ada fermentasi limbah basah, contohnya ada kotoran hewan tanpa oksigen, fermentasi tebu dan jagung untuk menghasilkan alkohol. Kemudian yang cara ketiga, tanaman dengan minyak nabati tinggi, contohnya jarak, ganggang, dan kelapa sawit. Nah, biogas sendiri berasal dari limbah organik seperti kotoran ternak sapi, kerbau, dan kambing, atau sampah padat yang dimanfaatkan menjadi energi melalui proses anaerob digestion oleh bakteri metanogen. Besar energi yang terkandung dalam biogas ini dipengaruhi oleh konsentrasi metana. Semakin tinggi kandungan metana, semakin besar kandungan energi pada biogas. Kualitas biogas dapat ditingkatkan dengan menghilangkan kandungan hidrogen sulfida, air, dan karbon dioksida. Nah, jadi apa sih manfaatnya energi terbarukan? Yang pertama, mengurangi emisi. Energi membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Kemudian manfaat yang selanjutnya, menjaga sumber daya alam untuk berkelanjutan. Kemudian berdampak untuk pekerjaan dan pertumbuhan. Kemudian untuk mewujudkan energi terbarukan, apa sih kendalanya? Yang pertama,
ketidakstabilan pasokan, surya, angin, dan kondisi alam. Kemudian penyimpanan energi, diperlukan sistem penyimpanan energi yang efisien. Kemudian biaya awal yang tinggi, biaya investasi awal untuk infrastruktur energi terbarukan seperti panel surya atau turbin angin cukup tinggi. Pengaruh positif terhadap lingkungan, yang pertama, reduksi emisi gas rumah kaca. Yang kedua, pengurangan polusi air, peningkatan kualitas udara, dan konservasi sumber daya alam. Contoh proyek energi terbarukan tadi sudah disebutkan ya, kalau untuk PLTA tadi ada di berbagai provinsi, kemudian pembangkit listrik tenaga angin, kemudian biobaterai. Oh ya, untuk biobaterai tadi kita belum sempat bahas. Jadi untuk biobaterai ini kita dapat memanfaatkan salah satunya limbah pertanian atau misalnya dari sampah. Nah, untuk biobaterai sendiri ini kita memang tidak bisa menghasilkan daya yang cukup besar. Jadi dalam kapasitas yang cenderung kecil. Nah, baiklah rekan-rekan, teman-teman semuanya, tadi setelah kita menyimak materi terkait energi terbarukan, di sini ada activity atau ada soal atau worksheet yang dapat kalian kerjakan. Worksheet ya terkait energi terbarukan ini dapat kalian kerjakan worksheetnya. Oke, jadi nanti worksheetnya dapat dikumpulkan melalui Google Form. Oke, nah kemudian untuk asesmen selanjutnya, rancanglah sebuah produk alternatif dan ini bisa diamati dari lingkungan sekitar. Maksudnya seperti ini. Jadi teman-teman dapat merancang sebuah produk energi terbarukan atau energi alternatif yang bahan bakarnya itu dari lingkungan sekitar. Jadi kira-kira dari lingkungan sekitar, misalnya limbah pertanian atau sampah dan lain sebagainya yang bisa dimanfaatkan untuk produk energi alternatif. Kemudian di sini tuliskan langkah-langkahnya. Kemudian kalian bisa tulis di sini namanya apa, nama judul proyeknya, kemudian sumber energinya apa, bahan yang dibutuhkan, kemudian langkah perencanaannya, kemudian gambarnya atau sketsanya. Gitu. Kemudian nanti presentasikan hasil prototipe kalian terkait dengan prinsip kerjanya, kelebihan dan kekurangannya, kemudian potensi pemanfaatan di masyarakat, dan catat pertanyaan dan masukan dari teman-teman. Kemudian setelah itu realisasikan rencana kalian, kemudian diuji cobakan. Jangan lupa untuk didokumentasikan. Setelah itu, rancanglah sebuah ide bisnis sederhana berbasis biobaterai dari ongkok singkong yang bisa ditetapkan di lingkungan sekitar kalian. Identifikasi tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam menerapkan biobaterai di masyarakat, lalu buat strategi solusinya. Buatlah sebuah poster edukasi digital tentang pentingnya energi terbarukan untuk generasi masa depan dengan menonjolkan potensi biomasa lokal. Diskusikan bagaimana inovasi energi terbarukan bisa membantu kemandirian energi desa dan sekaligus membuka peluang wirausaha hijau. Baik, mungkin cukup sekian presentasi atau penyajian materi terkait energi terbarukan dan energi alternatif. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.